Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Katakan shalom. Dengan penuh sukacita lambaikan tangannya dan katakan shalom. Saya undang untuk setiap kita boleh bangkit berdiri bersama-sama. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus sudah hadir di tempat ini dan Tuhan siap untuk menjamah setiap kita. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Kita satukan hati kita untuk kita boleh bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Yesus. Bapa kami yang di dalam surga, pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan karena Kau sangat baik di dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu di dalam hidup kami Bapa. Sampai hari ini Tuhan Yesus kami boleh berdiri, kami boleh bernafas, kami boleh melihat, kami boleh mendengar, bahkan indera perasa kami Tuhan masih aktif Tuhan. Semuanya karena karunia-Mu di dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini Tuhan kami rindu bersorak-sorai untuk Engkau. Kami rindu bersuka cita di dalam Engkau. Kami rindu untuk menyembah Engkau lebih lagi, mengagungkan Engkau, meninggikan Engkau Bapa. Karena kami tahu Tuhan Yesus, Allah yang kami sembah adalah Allah kami yang hidup, Allah kami yang hebat, Allah kami yang dahsyat Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kasih-Mu tidak pernah berakhir di dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus mari sama-sama katakan lebih dahsyat lagi, katakan berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Yes, amin, 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 amin. Pagi hari ini jangan tegang-tegang karena kita mau menyembah Tuhan. Dia adalah Bapak kita, amin, amin. Mari kita tepuk tangan bersama-sama untuk Tuhan. Lebih dahsyat lagi, lebih semangat lagi untuk Tuhan. Yes. Mari bersuka cita di hadapan Tuhan, sebab Tuhan Yesus baik. Yeay. Segala
Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini Tuhan, kami mau lebih lagi Tuhan menyembah Engkau Bapa. Dari segenap hati kami, dengan segenap kerinduan kami Tuhan, kami mau berjumpa dengan Engkau Yesus. Kami mau bertemu dengan Engkau Bapa. Kami mau memuji Engkau Allah kami yang kudus. Kami mau menyembah Engkau Allah kami yang hebat. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Saya persilahkan untuk duduk kembali. Oh Yesus Tuhan. Ya Yesus Tuhan, Engkau melihat setiap hati kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Oh Yesus Tuhan, terima kasih Bapa. Mari pagi hari ini siapkan hati kita untuk lebih lagi dan lebih lagi menyembah Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Kami mau menyembah Engkau Tuhan, karena kami tahu hanya di dalam hadir-Mu kami merasakan damai. Yesus Tuhan. Yesus, Yesus. Oh, yes, like you Lord in all the earth. You chose your beauty in this world. Yesus Tuhan. Nothing in this world can satisfy. Jesus, you are the cup that won't run dry. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. You judge my heart and of my soul. In my weakness you are merciful. The man of my precious souls, holder of my future days to come. Your presence is heaven
Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me.
Oleh sebab itu Tuhan, kami mau menyembah Engkau Tuhan, karena kami tahu di dalam hadirat-Mu setiap kami mendapatkan kemenangan demi kemenangan di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Ya Rabbi kasih, ya Rabbi kasih. Ini Rabbi kasih, ya Rabbi kasih. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Oh Yesus Tuhan.
ambil waktu berdiam diri sejenak di hadapan Tuhan. Rupanya Dia yang layak dipuji dan disembah. Tidak ada Allah yang lain selain Yesus Kristus Tuhan. Mari kita mau sembah Dia. Kita mau katakan, sebab Engkaulah Tuhan yang layak kami muliakan atas segala bangsa. Sebab Kau Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi. Kita sembah Dia, Kau dimuliakan atas segala bangsa. Kita sembah Dia, kita katakan, Kau ku sembah, amin. Kau ku sembah, kami sembah Engkau Tuhan. Kau ku sembah, oh Tuhan, katakan Kau ku sembah Yesus. Kau ku sembah Yesus Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kita ulangi sekali lagi dari awal, katakan, sebab Engkaulah Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, kami muliakan atas segala Allah. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala Allah. Katakan, Kau ku sembah, Kau ku sembah,
Kami bangga menjadi milik-Mu Tuhan, dan kami bangga mereka seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, biar bahwa kami lebih lagi menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, bahwa kami lebih lagi dekat, melekat, intim, harmonis, lestari dengan Tuhan. Karena hari-hari ini Tuhan, Engkau sedang menggoncangkan bumi dan isinya, sedang menggoncangkan tatanan dunia. Terima kasih Bapa, pada Engkau hadir tengah-tengah kami, bicara buat kami, menyampaikan isi hati-Mu. Siapkan hati hidup kami, bajak hati, perasaan hati kami, pikiran kami, dan hidup kami Tuhan, agar kami layak mendengar dan melakukan, mendengar dan menerima firman-Mu dan melakukan dengan benar. Mari Tuhan, kuduskan tempat ini, ruangan ini, kuduskan kami semua, layakkan kami, kuduskan hamba-Mu, semuanya kepegang salib Tuhan, jangan berkata-kata Roh Kudus bersama dengan Dia. Isi hati-Mu, poin Ku berikan bagi hamba-Mu sampai pagi ini. Urapan baru dalam nomor porsi, urapan poin yang baru Ku berikan bagi hamba-Mu, urapan imam, nabi dan rasul, yang biar Tuhan yang tidak menjadi kemuliaan-Mu, sembunyikan belakang salib Tuhan. Kau makin ditinggi dan makin direndahkan. Kuduskan ruangan ini dan kami semua, saudara domba Allah, melayakkan kami dengan firman Allah. Roh setan, roh najis, dosa keluar dari hidup kami dan tempat ini. Dalam nama Yesus, kuduskan semua komplek ruangan ini Tuhan, dan peralatan yang ada. Kehadirat-Mu memenuhi kami. Dalam nama Tuhan Yesus mempercaya dan siap diberkati firman Tuhan, berkata amin. Silakan duduk kembali. Shalom, shalom. Puji Tuhan, kita semua sehat hari ini ya. Memang kalau Bapak Ibu bahwa di gereja kita selalu diajarkan tentang doa, pujian, penyembahan, dan itu menjadi DNA kita di sini, menjadi ciri khas gereja GKN Agape. Kenapa kita menyembah Tuhan? Memang itu yang Tuhan mau. Kalau saudara suka menyembah Tuhan, memuliakan Dia, meninggikan Dia, sama saudara sedang memberkati Tuhan dengan penyembahan saudara. Amin. Itu yang kita lakukan. Sebab di surga kita tidak ada tugas apa-apa, hanya menyembah. Nah, di bumi ini kita mempersiapkan hidup kita untuk menyembah Tuhan. Dan kalau kita melihat situasi sekarang ini yang sedang terjadi di negara dan bangsa ini, dan bahkan di seluruh muka bumi, kita tahu semua sedang banyak perubahan yang terjadi. Ya. Makanya mungkin saya atau Mama atau Mas David barangkali tidak pernah kita khotbah tentang berkat. Sebab berkat itu hanya mengikut nantinya. Amin. Berkat itu bonus. Yang penting kita persiapkan umat Tuhan itu betul-betul siap, baik atau tidak baik waktunya, untuk menyambut kedatangan Tuhan. Baik secara di awan-awan atau secara pribadi. Ya. Makanya saya selalu tekankan, jangan kita datang hanya panasin bangku gereja, tidak ada gunanya. Ya. Kita harus sungguh-sungguh dengan Tuhan hari-hari ini. Oleh sebab itu kita akan merenungkan firman Tuhan, dan firman itu bicara begitu keras buat saya, dan saya ingin bagikan buat kita semua. Kita buka kitab kita Ibrani. Kalau tidak salah saya pernah khotbahkan beberapa tahun yang lalu tentang ayat ini. Tapi ini Tuhan singkapkan lagi lebih dalam. Ibrani pasal 12 ayat 25 sampai 29. Sudah dapat? Ibrani pasal 12 ayat 25 sampai dengan ayat 29. Kalau sudah dapat, saya menyebut kita bangkit berdiri dan kita akan baca bersama-sama ayat ini. Oke. Baik, perhatikan dengan baik. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji satu kali lagi, Aku akan menggoncangkan bukan bumi saja, melainkan langit juga.
Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Amin. Silakan duduk kembali. Bahkan di dalam kitab 1 Petrus pasal yang ke 2 Petrus, maaf. 2 Petrus dikatakan dengan tegas bahwa Allah itu hukum manusia dengan api. Ya, di akhir zaman nanti buminya kan dihancurkan oleh api dan belerang. Sehingga dikatakan, saya buka saja ayat ini. Mari kita lihat. Saya akan baca saja Bapak Ibu. 2 Petrus pasal 3 berkata demikian. Ayat bisa dilihat di LCD. 2 Petrus pasal 3 ayat 9, ayat 8, 9 dan 10. Ini ayat bagus sekali. Saya tiba-tiba diingatkan Tuhan ayat ini. Akan tetapi saudara-saudara yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama dengan 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Stop sini dulu. Tadi saya dan Mama sedang diskusi waktu kita mau berangkat ngomong-ngomong. Ya. Dulu waktu belum ditulis, banyak orang berpikir bahwa bertanya bahwa kapan Tuhan Yesus datang? Kapan kedatangan Tuhan? Dan banyak orang katakan itu kan omong kosong, itu kan tidak mungkin, begitu. Nah, lalu saya bilang buat Mama, memang itu orang-orang bertanya-tanya. Dari dulu dari dinubuatkan bahwa Yesus akan datang dan sebagainya. Kapan? Itu ada pertanyaan dalam Petrus kita sudah baca. Ya. Dan saya dan Mama juga ngobrol-ngobrol tadi, saya bilang gini, memang benar ya, COVID-19 atau Corona ini sepertinya punya mata. Orang-orang yang mana yang akan digigit, kira-kira begitu ya, dicokot bahasa Jawanya gitu. Kalau kita perhatikan ayat ini dikatakan, saya sangat ditegaskan dari firman Tuhan ini, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Waktu kita dengan waktu Tuhan itu berbeda. Amin. Kita lihat lebih jauh ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Amin. Sekalipun ada orang yang menganggap sebagai kelalaian, benar, banyak orang anggap, mana Tuhan kapan datang? Ada ngomongnya, waduh luar biasa, manusia yang merasa hebat, merasa pintar, merasa kaya, punya kedudukan dan sebagainya, punya kuasa. Tapi ia sabar terhadap kamu karena ia mengendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Karena Tuhan rindu itu semua berbalik dan bertobat. Makanya Tuhan ingin manusia itu semua selamat, tidak binasa. Tapi seringkali manusia lupa hal ini. Lalu dilanjutkan ayat 10. Ini bagus sekali. Tetapi hari Tuhan akan datang seperti pencuri. Jelaskan. Pada hari itu langit apa? Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unjung-unjung dunia akan hangus, dan nyala api dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Lanjut. Jadi jika segala sesuatu ini akan dilangsung secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Waduh. Jadi inilah saatnya kita tidak perlu ngomong berkat atau ditolong Tuhan dan sebagainya. Yang kita bicarakan sekarang bagaimana kita harus hidup suci dan saleh
Bahkan dalam Ibrani tadi dikatakan hormat. Dikatakan bagaimana tadi ayat yang ke 29? Jadi karena kita menerima kerajaan tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita dikatakan adalah api yang menghanguskan. Jelas. Nah, kalau kita melihat situasi saat-saat ini, apa yang sedang terjadi? Kan begitu pertanyaan kita, betul? Apa sih yang Tuhan sedang kerjakan hari-hari ini? Saya akan beri tema firman Tuhan pagi ini, yaitu iman yang benar tidak akan tergoncangkan. Iman yang benar. Apa ada iman tidak benar? Ada. Iman yang motivasinya salah, iman yang ikut-ikutan, iman yang roboh-roboh gedang, iman keturunan, ada orang tua Kristen, betul kan? Nah, iman yang benar yang Tuhan mau tidak akan tergoncangkan. Nah, kekasih-kasih Tuhan, kalau kita melihat situasi saat ini dan keadaan dunia saat ini sedang tergoncang atau digoncangkan dengan adanya pandemi 19 atau virus corona. Saya sempat merenungkan ini. Iya ya, kenapa sekarang digoncang? Seluruh dunia, seluruh bangsa, negara sedang tergoncang hari-hari ini. Apalagi kita lihat sekarang berita-berita yang sangat menakutkan. Ya, ada seorang, saya posting juga ke penata layaran atau ke anak Tuhan atau ke Yayasan Kasih Agape, adik dari Joko Chandra. Kita siapa Joko Chandra? Yang berhubungan dengan korupsi hari-hari ini, sudah divaksin 2 kali, sehat. Apa yang terjadi? Tiba-tiba dia mules, dia tidak enak badan, panas dingin, lalu dia mulai muntah-muntah, lalu dia mulai buang-buang air. 2 hari dia off dari dunia ini. Ternyata dia kena virus yang terbaru yang mematikan. Kita dengar berita sekarang tentang Radit Oloan, dikata sudah sembuh dari COVID. Anaknya, istrinya dia kena semua, tapi COVID telah menyerang, menghancurkan organ-organ vital dalam hidupnya. Semua sedang terjadi hari-hari ini. Maka saya ikuti berita di televisi, India sekarang 1 hari bisa mati 4.000 lebih 1 hari. Bahkan banyak negara sekarang mulai menutup diri, karena yang mati sekarang di negara-negara bukan lagi 1 hari 10 orang, bisa ribuan orang. Saya bukan menakutkan kita, tapi kita sedang belajar hari ini bahwa Tuhan sedang goncangkan bumi dengan isinya. Dan kita lihat, kalau kita kembali, saya tadi baca, mama bilang kita buka Wahyu pasal tentang meterai keempat dalam kitab Wahyu. Ya, kita lihat kecelakaan pesawat terbang, kecelakaan kapal. Ada yang berkata demikian, di dalam laut, di atas, di dalam laut bisa tenggelam. Bayangkan, kurang canggih apa kapal selamnya Indonesia, di dalam laut bisa tenggelam. Coba. Berarti saya mau katakan bahwa manusia terbatas. Setuju? Manusia terbatas. Tapi saya tahu Tuhan ingin bicara buat kita pagi hari ini, bahwa situasi dan keadaan dunia saat ini sedang tergoncangkan atau digoncangkan dengan adanya COVID-19 atau pandemi 19, pandemi yang sedang melanda seluruh bangsa dan negara di muka bumi. Tidak ada satu negara pun terluput. Hal ini benar-benar telah menggoncangkan seluruh aspek kehidupan manusia. Saya bisa dia naikkan sedikit mic saya supaya saya tidak terlalu ngotot. Tolong Yogi. Nah, kekasih-kasih Tuhan, saya duduk merenungkan hal ini, bahwa hal ini benar-benar telah menggoncangkan seluruh aspek kehidupan manusia. Benar sedang terjadi hari-hari ini. Dunia sedang goncang, ekonomi goncang, ya. Banyak orang stres. Saya dan mama tadi ngobrol juga.
Orang-orang susah jarang kena COVID. Kita lihat orang gila gelandangan di pinggir jalan, mereka aman-aman saja, tanpa pakai COVID, bahkan tanpa pakai baju, tanpa pakai masker, tanpa pakai baju, tanpa suntik vaksin, mereka aman-aman saja. Kalau kita bertanya apa yang sedang terjadi hari-hari ini, saya catat di sini, jika kita melihat situasi saat ini, memang Allah sedang menggoncangkan atau meruntuhkan tatanan dunia yang sekarang ini, serta menggoncangkan alam semesta ini hingga hancur berantakan. Ini sedang terjadi, setuju? Ini sedang terjadi. Apa maksud Tuhan? Apa tujuan Tuhan? Dan kasih Tuhan, bentuk bumi yang sekarang ini tidak bersifat kekal. Bumi ini akan dibinasakan oleh api dan diganti dengan langit baru. 1 Petrus tadi kita baca, saya sebut pasal 3 ayat 10 sampai 13. Dan satu-satunya yang akan bertahan dalam bentuknya yang sekarang ini adalah kerajaan Allah. Amin. Ini yang bertahan. Nah, pertanyaannya, kita ada di mana sekarang? Kita dalam kerajaan dunia atau kerajaan Allah? Mengerti sekarang maksud firman Tuhan? Saudara sekarang berdiri dalam kerajaan dunia atau kerajaan Allah? Nah, hari-hari ini Tuhan sedang memurnikan, sedang menjaring mana anak-anak kerajaan Allah dan mana anak-anak kerajaan dunia. Setuju? Tuhan sedang cari di situ sekarang. Nah, mari kita lihat lebih jauh lagi. Jadi satu-satunya akan bertahan dalam bentuk yang sekarang ini adalah kerajaan Allah dan mereka menjadi anggotanya. Bahkan dikatakan, bahkan banyak orang mentalnya tergoncang dan lebih fatal dan lebih berbahaya lagi apabila imannya mulai goncang. Kita ada di mana? Pertanyaannya sekarang untuk kita renungkan. Jangan sampai kita datang ke gereja duduk manis diam, tapi kita tahu kita ada di mana hari ini. Saya ada di mana ya? Tapi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan, dia percaya dia ada anak-anak kerajaan Allah. Amin. Yang sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan, hidup kudus, hidup takut akan dia, menghormati Tuhan dengan sungguh-sungguh, yang rindu mencari dan menyembah Tuhan. Mari kekasih-kasih Tuhan, hari-hari ini hampir semua manusia atau semua orang dihantui ketakutan, kecemasan dan kekhawatiran, sebab dunia ini sedang penuh dengan ketidakpastian. Kapan ini akan berakhir? Kapan ini akan selesai? Kita tidak tahu. Sebulan yang lalu kita di Malaysia tenang, wah sudah mulai hijau, kan begitu Bendang ya, hijau, katanya aman. Tapi sekarang semakin hari semakin. Tapi kita ingat firman Tuhan dalam Matius yang ke-4 di kitab Wahyu, 1/4 bumi akan binasa. Kita ada pada Matius yang ke-4. Saya kemarin dulu diam, saya bilang, Tuhan, saya harus bicara apa buat jemaat? Kalau saya bicara yang berkat-berkat, bicara yang bagus-bagus, mereka akan terlena dan mereka akan terbuang nantinya. Jadi Tuhan bicarakan, lihat apakah kehidupan umatmu, umatku yang ada dalam tangan engkau bina, sudah sungguh-sungguh siap belum? Karena kita tidak tahu kapan goncang itu datang pada kita masing-masing. Nah, mari, jika saudara dan saya kembali dari perintah masing-masing, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan di hari-hari ini? Kan dikatakan dalam 1 Petrus, hampir-hampir orang benar tidak diselamatkan. Ada ayatnya itu.
Oh, di mana Pak ayatnya? Kita buka kembali. 1 Petrus pasal 4 ayat 17-18. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Lalu lanjut, dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang-orang fasik dan orang berdosa? Yang disayangkan dalam situasi seperti ini, kalau orang benar, orang percaya kepada Tuhan tidak siap, maka imannya akan tergoncangkan. Dan mari kita belajar. Lalu apa yang harus kita kerjakan? Bagaimana sikap saya dan saudara saat ini? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, milikilah iman dan respon hati yang benar. Milikilah iman dan respon hati yang benar. Ingat kata-kata benar, ya. Jadi temanya berbicara tentang iman yang benar tidak akan tergoncangkan. Nah, kita memiliki sikap, milikilah iman dan respon hati yang benar. Nah ini, ya, karena hari-hari ini banyak orang percaya. Ya, ada seorang teman bel saya, dia bilang, tolong doakan suami saya sedang stres, goncang. Ya. Yang biasa bisnisnya lancar, semua lancar, pegang uang, goncang hari-hari ini. Itu menandakan bahwa dalam dunia ini tidak kekal, dan segala apa yang dalam dunia isinya tidak kekal, tidak bisa menolong, menopang, dan menyelamatkan kita. Nah, kekasih-kasih Tuhan, sebagai orang percaya yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus adalah Tuhan, ingat bahwa saya melalui Yesus adalah Tuhan, itu harus mengerti hal ini, bahwa sebagai orang percaya, saya dan saudara tidak akan terluput dari goncangan yang terjadi saat ini. Kita tidak akan luput, karena goncangan ini terjadi untuk seluruh muka bumi, seluruh isi dunia, seluruh umat manusia. Tadi kan saya katakan Tuhan sedang goncangkan, bahkan mungkin iman orang percaya sedang digoncangkan juga. Karena kalau semua berjalan baik, kita bisa katakan haleluya, puji Tuhan saya disembuhkan, puji Tuhan saya diberkati, puji Tuhan. Coba kalau Tuhan goncangan kita, apa kita mau lakukan? Bisa kita berkata puji Tuhan, haleluya? Itu menjadi pertanyaan renungan kita hari ini. Jadi saya katakan di sini bahwa sebagai orang percaya, saya dan saudara tidak akan terluput dari goncangan-goncangan terjadi saat ini dengan adanya COVID-19 atau pandemi. Tidak akan luput. Kami pun mengalami hal ini. Ya. Ada berapa gereja Tuhan hari ini goncang? Ya. Hamba-hamba Tuhan ada yang untuk makan aja susah, untuk beli sabun aja tidak ada. Kita bisa bayangkan. Ya. Ada gereja Tuhan yang tadi persembahannya bisa miliar satu bulan, sekarang berkurang jauh sekali. Dan itu gereja besar di Jakarta yang semuanya kebanyakan pengusaha sukses, hari ini betul-betul kolaps setelah mulai goncang. Dan memang Tuhan sedang murnikan, sedang saring, sedang menampi. Jadi kalau ada goncangan terjadi di hari kita, jangan bilang aduh Tuhan mengapa Tuhan, nggak usah bilang Tuhan terima kasih, karena semua ada terjadi dalam kontrol dan kendali Tuhan. Amin. Dalam kontrol kendali Tuhan. Kita lama butuh mixer, kebutuhan gereja. Dulu gampang saja, sekarang kita berdoa bergumul sungguh-sungguh.
Karena sekarang tuh orang keluarkan uang 1 juta itu betul-betul penuh perhitungan. Berapa pengusaha, tolong Pak Yopi, Pak Yopi banyak hubungan, tolong jualkan tanah saya, tolong aset saya, jualkan pabrik saya, jualkan mobil saya. Aduh, saya bilang semua pada dijual hari-hari ini. Nah, kekasih-kasih Tuhan, meskipun demikian, kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan disebut sebagai anak-anak Allah, yaitu saya dan saudara harus memiliki iman yang benar, respon hati yang benar. Kita harus punya respon dan iman yang benar. Makanya kita perlu hidup kita masing-masing. Ya. Ada orang ngomong sama saya gini, ini sama Tuhan, Om Yopi enak ya, Om enak ya, gitu. Enak apanya? Kita semua mikir Om tenang-tenang saja. Dalam hati saya, mana kamu tahu? Yang tahu hati saya ada Tuhan. Amin. Yang tahu hubungan saya Tuhan. Buat apa saya ngomong? Karena sekarang ada doa yang bisik-bisik supaya didengar, supaya dibantu. Orang ngomong buat saya seperti itu. Oh gampang, Om Yopi ada ngomong sama Bos Karman. Om Yopi tenang ya, duitnya neng bank MM-an. Ya, Karman bilang amin. Ya. Saya bilang enggak. Saya punya Tuhan Yesus. Saya tinggal dalam kerajaan tidak tergoncangkan. Amin. Saya dan saudara adalah orang-orang percaya yang percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Harusnya kita percaya dengan sungguh-sungguh. Makanya kita perlu memiliki iman yang benar, bukan iman robo-robo gedang, bukan iman ikut-ikutan, iman yang sungguh-sungguh kita nyatakan, kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan dalam hidup kita. Amin. Ini harus ya. Itu iman yang benar, hidup kudus, hidup saleh, menghormati Tuhan, setiap ibadah menghormati dengan sungguh-sungguh, cari Tuhan sungguh. Itu iman yang benar, bukan hanya ikut-ikutan. Nek butuh aku tak ibadah, nek butuh aku tak nyembah, nek butuh aku tak doa. Tuhan Yesus bukan tangki serep ya. Tuhan Yesus bukan ban reserve kalau diperlukan, enggak. Kita perlu Tuhan setiap saat. Amin. Kita butuh pegangan tangannya, kita perlu tuntunannya. Ada pujian berkata ini, peganglah tanganku Roh Kudus kalau perlu. Begitu, enggak kan? Setiap saat kita perlu Tuhan. Ini yang perlu kita pikirkan, renungkan. Lalu dikatakan memiliki respon hati yang benar apapun yang kita hadapi hari ini. Ya dong, Tuhan terima kasih, karena Engkau sedang melatih imanku, Engkau sedang melatih karakterku, Engkau sedang melatih kesetiaanku, Engkau sedang melatih ketekunanku, Engkau sedang melatih pengharapanku. Itu yang kita harus katakan. Tidak usah cari kambing hitam. Daripada saudara kambing hitam, nanti pulang sini bilang, Pak Yopi, ayo Pak, kita cari sate kambing. Nah, itu saya mau. Kalau Bapak Ibu ajak saya cari kambing hitam, saya tidak mau. Kalau suruh cari sate kambing, oke, saya siap. Ada jamu dari Mas Bram untuk penangkal sate kambing. Mari kekasih-kasih Tuhan, kita lihat kehidupan kita masing-masing. Pertanyaannya sekarang, perenungan kita, mengapa kita harus memiliki iman yang benar dan respon hati yang benar? Itu kan pertanyaannya kan. Mengapa? Karena saya dan saudara memiliki Allah Bapa yang telah memberikan jaminan pasti dalam Tuhan Yesus Kristus bahwa kita berada dalam suatu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kita tenang, kita aman, kita kuat. Itu harusnya orang percaya, memiliki iman yang benar, tidak takut ya. Hati-hati Bapak Ibu. Jadi memiliki iman yang benar, sebab kita harus memiliki iman yang benar, respon hati yang benar. Karena saya dan saudara ini, saya ulangi, memiliki Allah Bapa yang telah
memberikan jaminan yang pasti di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita merasa tenang, aman, dan dalam perlindungan Yesus. Karena kita menerima kerajaan tidak tergoncangkan. Waktu sudah bertobat, percaya Yesus dan pribadi, sudah masuk dalam kerajaan kekal. Setelah telah berada daripada kerajaan dunia, masuk dalam kerajaan yang kerajaan Allah. Tidak tergoncangkan, lebih kuat dikatakan ahli waris kerajaan Allah. Bayangkan ahli waris loh Bapak Ibu. Tidak ada berkat ahli waris kerajaan Allah. Moga-moga kita ahli waris, udah pasti. Mari kita jangan mau goncang, jangan takut, jangan khawatir. Amin. Ada jaminan yang pasti, ada perlindungan, ada keamanan yang pasti. Ya, saudara, kita harus bangga punya ibu gembala. Saya terus terang, setiap kami mau kecelakaan naik mobil, ya, bannya putus, yang mau ditabrak bis, mama sudah bilang, dalam keadaan mama ngantuk loh, tiba-tiba mama bilang, darah Yesus, Tuhan Yesus tolong. Kami selamat loh Bapak Ibu. Berapa kali kami alami itu, ya. Saya tahun berapa itu Mas David waktu kecelakaan di Bandung itu? 2003, 2002 ya, 2004 nya, 2004 ya. Nah 2004 saya dengan mama itu dalam kecepatan 140-150 per jam waktu itu, tanpa terkontrol sama sekali. Ban mobil saya Pak sebelah kanan putus Bapak Ibu, eterna. Biasanya kalau ban putus guling mobil itu, saya alami itu, guling dan pasti nabrak. Tapi aneh, waktu mama itu ban itu udah kelihatan kayak api, kayak ombak ski api itu naik. Lalu mama itu tidak, darah Yesus, Tuhan Yesus tolong. Mobil berhenti hanya tinggal sejengkal di tiang tol. Lalu saya turun, ada orang lihat, Pak, biasanya orang kecelakaan sini pasti mati, tapi kita ada dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Amin. Sampai hari ini 2011 saya sakit, itu sakit yang paling parah. Panas saya udah 45 derajat panas. Setiap udah sampai 1 menit saya harus ganti baju, basah sudah kayak orang kayak diperes. 3 hari kemudian atau 4 hari sayang ya, dokter Rati bilang, Bu, maaf, saya sudah angkat tangan, udah berserah buat Tuhan. Lalu setelah itu kami doa bersama-sama, dan ternyata ada bakteri di paru-paru saya, dan Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Lalu mama aja saya berdoa, saya melihat apa yang tidak benar hidup saya minta ampun, saya bertobat, dan Tuhan pulihkan. Bicara tentang iman yang benar, respon hati yang benar. Sudah berjalan 9 tahun, katakan 10 tahun. Kita lihat bahwa kalau kita dalam kerajaan tidak tergoncang, dalam kerajaan Allah, kita aman dalam lindungan Tuhan. Amin. Kita aman dan tenang. Oh haleluya, ya. Kalau kita kembali kepada Ibrani pasal 12 ayat 28, apa yang dikatakan di sana? Ibrani pasal 12 ayat 28. Kita akan berjalan dengan cepat. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Apa rahasianya? Kalau kita ada dalam kerajaan tergoncang dan menerima itu, kalau ada goncangan, ada masalah yang terjadi, kita harus bersungguh-sungguh cari kesalahan. Ini kenapa? Jangan, Tuhan terima kasih, bersyukur, kita memuji Dia, menyembah Dia, maka kita ada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Amin. Ini rahasianya, ya, ini rahasianya. Ini rahasianya. Bagaimana dengan kita hari ini? Bagaimana dengan saya dan saudara ini? Kita sedang goncang hari ini. Ekonomi kita, pekerjaan kita,
masa depan kita, bisnis kita, studi kita nggak tahu. Ada orang bisa bertanya buat saya, Om, cek kuat tak Om? Lu kuat apa? Bocah-bocah udah dimulai nih, dibalik nih, enggak. Bahkan mau tambah nanti. Setelah hari raya mau tambah berapa? 14 anak kalau enggak salah. Betul ya? Mana Mama? Sayang, betul ya, mau tambah 14 anak ya. Nah, nanti akhirnya akan datang 14 anak lagi. Dan saya bilang tambah terus enggak apa-apa. Kalau Tuhan izinkan, Tuhan juga bertanggung jawab. Amin. Kalau Tuhan izinkan kita masuk dalam proses dalam goncangan tadi di hari-hari ini, mungkin secara akal sehat kita mana mungkin, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Izinkan Tuhan bekerja, izinkan Tuhan beracara, izinkan Tuhan proses kita, dan izinkan Tuhan menjadi penguasa, pengontrol dalam kehidupan kita. Amin. Karena kita ada dalam kerajaan tidak tergoncangkan, kita menerima itu, Bapak Ibu. Ya, nggak usah takut. Ya, tadi kan saya bilang corona punya mata, dan semua seizin Tuhan. Selama kita dalam perlindungan Tuhan, tidak seorang pun bisa menyentuh kita. Amin. Mazmur pasal 46. Apa dikatakan di sana? Tuhan mau bawa kemana kita hari ini? Kita belajar taat. Saya mau mengalir saja. Mazmur pasal 46 ayat 2, 3 dan 4. Ya. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong, dan dalam kesaksian sangat terbukti. Amin. Sangat terbukti. Lalu dilanjutkan ayat yang ketiga. Terus, sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Semua digoncang. Laut pun bergoncang, langit pun bergoncang. Di mana-mana bumi pun bergoncang hari-hari ini. Ekonomi digoncangkan, negara-negara digoncangkan, semua digoncangkan dan sedang tergoncang. Tapi dikatakan sekalipun ribut dan merubuhnya air, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya, terus kota Allah kediaman yang maha tinggi disukakan oleh aliran sebuah sungai. Wow. Ya. Jadi kita lihat kita yang ada dalam kerajaan yang tidak tergoncang, kerajaan Allah, yang menjadi fokus kita, Yesus adalah Tuhan, menjadi jaminan hidup kita. Dan waktu saya mau duduk diam renungkan, bahkan dikatakan Tuhan kita Yesus Kristus tidak pernah berubah. Amin. Dulu, sekarang dan akan datang, Dia tidak pernah berubah. Kuasanya, janjinya, firman-Nya. Haleluya. Dan kerajaan kita kerajaan kekal, bukan kerajaan yang bisa digoncangkan oleh dunia ini. Siapapun juga tidak bisa. Bahkan dalam kitab Yesaya 46 ayat 4 dikatakan, sampai masa tuamu aku tetap Dia. Coba kita lihat, sampai masa tuamu aku tetap Dia, dan sampai masa putih rambutmu aku mengenong kamu. Aku telah melakukannya, dan kamu dan mau menanggung kamu. Terus aku mau menekul kamu dan menyelamatkan kamu. Wow, Allah kita dahsyat. Yesus Tuhan. Mari kekasih-kasih Tuhan, kita lihat kehidupan kita masing-masing. Haleluya. Jadi jelas bahwa saya dan saudara, sekalipun dunia dengan segala isinya sedang dipenuhi dengan goncangan yang menakutkan saat ini, marilah saya dan saudara mengarahkan pandangan mata iman kita, mata rohani kita, mata hati kita kepada Tuhan Yesus Kristus, yang kasih setianya yang tidak pernah
berkesudahan. Jelas kita hidup karena kasih karunia, kita hidup karena anugerahnya. Ada satu ayat yang Tuhan berkata demikian di dalam kitab Yesaya 54 ayat 10. Apa dikatakan di sana? Ini janji Tuhan. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihi engkau. Wow, ini kalau kita memiliki iman yang benar, penghati yang benar, ini akan terjadi. Amin. Ini janji Tuhan. Pegang janji Tuhan, tidak usah takut, ya. Tidak usah takut. Berkat, jalan keluar, selesainya masalah itu hanya bonus. Setuju? Itu bonus. Tuhan tahu kok. Oh, Tuhan tahu kebutuhan Ibu Endang, Tuhan tahu kebutuhan Mas Bram, Tuhan tahu. Tapi Tuhan mau lihat bagaimana, sudah memiliki iman yang benar belum, punya respon hati yang benar belum dengan situasi saat ini. Nah, ini yang mau kita lihat dalam kehidupan kita. Jika pandangan saya dan saudara tertuju pada situasi dan keadaan yang sedang terjadi saat ini, maka mudah sekali iman dan kehidupan kita tergoncang. Kita akan semakin lemah. Jangan saudara, arahkan pandangan mata hati kita, mata rohani kita, mata iman, semua kita tujukan pada Yesus. Ada pujian berkata demikian, mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Betul? Tuju buat Tuhan, tidak usah lihat yang lain. Dan kalau kita terus tertuju pada masalah dan krisis yang saat ini sedang terjadi, maka kita akan semakin lemah dan tawar hati. Aduh, enggak. Hari ini miliki respon hati, miliki iman yang benar dan respon hati yang benar. Maka saya percaya penyertaan, perlindungan Tuhan itu sempurna. Yang kedua, saya akan lebih cepat. Tuhan Yesus ada dan tinggal di dalam saya dan saudara. Ini harus kita imani. Amin. Ya. Kita harus percaya, harus yakin bahwa Tuhan Yesus ada dalam hati dan hidup saya dan tinggal bersama dengan saya. Ini harus kita miliki iman ini. Jangan sedikit pun kita meragukan Tuhan Yesus menyertai kita. Jangan sedikit pun kita meragukan bahwa Tuhan Yesus tinggal dalam hati dan hidup kita. Karena hal ini seringkali terjadi dalam kehidupan setiap orang percaya. Karena pada waktu takut datang, khawatir datang, imannya mulai goncang. Iya kan? Kita manusia wajar takut, khawatir, wajar, itu manusiawi. Tapi jangan lupa ada Yesus dalam hidup saudara. Ada Yesus menyertai saudara. Berapa hari yang lalu saya posting di anak-anak Tuhan di Penataran dan di dalam apa? Kasih, yayasan kasih ya. Kenapa jejak? Betul? Berjalan bersama Tuhan. Mari. Mari dalam hidup kita berjalan bersama Tuhan dan ikuti jejak Tuhan. Ya, pujiannya Mbak Lani bagus sekali. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, betul? Jejak bagai di belantara yang kelam. Kadang-kadang kenapa sih Tuhan? Tanpa seribu tanya, ya kan? Punya itu bagus sekali. Coba. Ada syairnya di LCD, tolong disiapkan. Kita akan pujian dulu satu, sebentar aja. Gimana Mbak Lani? Tolong syair daripada jejakmu Tuhan. Mbak Citra hafal ya? Oke, silakan Mbak Citra bantu saya.
Kita berdiri. Sering tak mengerti jalan-jalan-Mu bagai belantara yang gelap, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejak-Mu Tuhan sungguh. Bisa dinaikkan sedikit, diulangi. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Amin. Ajarku memahami semua yang Kau ingin, agar hidupku puaskan hati-Mu. Amin. Bagi-Mu aku rela sepenuh serahkan diri Nabi karya. Kita mulai dari awal. Sering ku tak mengerti, katakan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingin, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku katakan. Ajarku memahami, ajarku memahami semua yang Kau ingin, agar hidupku puaskan hati-Mu. Hati menghamba, serahkan diri ke Nabi karya-Mu. Serahkan diri, serahkan diri ke Nabi karya-Mu. Silakan duduk. Itu jejak Tuhan. Seharusnya kita mengikuti jejak Tuhan, berjalan bersama Tuhan, karena Tuhan tinggal dalam kita dan Dia di dalam kita, kita dalam Dia, dan Dia menyertai kita senantiasa sampai kesudahan zaman. Ini harus kita miliki, imani sungguh-sungguh ya. Sebab Dia menjawab kita lebih daripada kita doakan, kita pikirkan. Itu berarti bahwa Tuhan sangat perhatikan kita bagian biji matanya. Dia mau kita tinggal dalam Dia, di dalam kita, sebab di luar Dia kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Ini yang harus kita miliki dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Hal ini yang sering terjadi dalam kehidupan orang percaya, karena kita takut, kita khawatir, kita bimbang. Kita berpikir, bagaimana masa depan saya, bagaimana kehidupan saya. Saya dan saudara harus sadar, harus mengerti ini, bahwa kita mempunyai Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan,
Dia tidak pernah meninggalkan kita, karena Dia di dalam kita. Jelas. Ini harus kita imani sungguh-sungguh. Ini bicara tentang iman yang benar. Dan jangan sesuatu apapun yang menggeserkan Yesus di hati dan hidup kita. Jangan sampai ada kepentingan tertentu kita mulai menggeserkan Kristus. Jangan. Ketakutan, kekhawatiran apapun juga tidak bisa menggeser Yesus di hati kita. Dalam situasi apapun, sekalipun goncang sekalipun. Minggu lalu saya lebih katakan bahwa Yohanes, dia salah satu murid Yesus yang dekat melekat dengan Yesus, dan akhirnya dia dibunuh. Dia dihukum sampai masuk ke mana? Ke Pulau Patmos. Dalam keadaan buta pun dia tidak pernah menyangkal Yesus. Dan akhirnya dia kira wahyu oleh Tuhan. Yesaya, seorang nabi yang digergaji lehernya. Saudara bisa bayangkan bagaimana orang kalau digergaji, tidak langsung mati Bapak Ibu, tapi dia pertahankan imannya kepada Tuhan. Polikarpus, bapak gereja, dia ditangkap, dipenjarakan, disiksa, dianiaya. Lalu pada detik-detik terakhir dia akan dibakar hidup-hidup, disalibkan, dibakar hidup-hidup. Tawaran tentang buat dia, Bapak Polikarpus, kalau hari ini kau menyangkal Yesus Kristus sebagai Tuhan, kau akan bebas dan berikan kedudukan yang tinggi. Apa yang terjadi dengan Polikarpus? Dia berkata, 60 tahun lebih aku melayani Tuhan, tidak pernah sedikit pun Tuhan Yesus mengecewakan aku. Akhirnya dia disalib, dibakar hidup-hidup. Saudara tahu, waktu dia dibakar, yang keluar dari bau, bukan bau bakar, bau wangi. Api tidak bisa menyentuh dia Bapak Ibu. Bau wangi yang keluar dari tubuhnya. Bajunya pun tidak terbakar sedikit, bau wangi yang keluar. Karena mereka kesal sama dia, mereka ambil tombak, mereka tombak dia, baru dia meninggal. Mempertahankan Kristus di hatinya, dia tetap tinggal dalam Yesus Kristus. Nah, kekasih-kasih Tuhan, kita memiliki Tuhan Yesus Kristus yang menjadi satu jaminan yang pasti. Dia adalah Allah, dia adalah Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan kita, bahkan dia dalam kita. Saya diingatkan dengan 1 Yohanes pasal yang keempat. Coba kita lihat ayat 4b. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 4b. Ya, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh-roh yang ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi palsu. Itu sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh di dalam dunia ini. Itu berarti begini, apapun ajaran apapun, tawaran apapun, tidak boleh menggeser Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidup kita. Amin. Apapun tawaran dunia, goncang terjadi sekalipun, jangan sedetik pun membuat kita tinggalkan Yesus. Ini harus kita miliki. Satu saat ada penginayaan besar bagi orang Kristen di daerah China, Tiongkok. Lalu tentara Tiongkok taruh gambar Yesus di atas jalan. Di sana ada api, ada beling, ada macam-macam yang merukai. Ada seorang gadis kecil ditantang, ditanya, kalau kamu tidak mau menyangkal Yesus, tinggalkan Yesus. Kamu kesana. Kalau kamu tetap, kalau mau menyangkal Yesus, injak
Dia suruh milih menginjak gambar Yesus atau mengikuti jalan yang ada api yang membara, ada beling-beling, ada paku segala macam. Dia tidak dihadapkan ini gambar Yesus di sini, dia lihat. Dia pindah ke tempat yang lain dan dia berjalan di atas itu. Seorang gadis kecil pertahankan imannya. Dia disuruh menginjak meludahi gambar Yesus, dia tidak lakukan. Sekalipun akhirnya perjalanan itu dia harus mati di sana, pertahankan imannya. Karena dia tahu Yesus adalah Tuhan yang pasti. Kita belum sampai ke tempat itu. Kita masih dalam goncangan yang hari terjadi. Saya mau katakan, Yesus adalah Tuhan, adalah hidup saudara. Dia menyertai saudara, dia menjaga kita. Jangan pernah takut terhadap hidup ini. Mari kita mau berakar di dalam Dia, bertumbuh dalam Dia. Bangun dasar imanmu di dalam firman Allah dan ikuti jejak Tuhan. Lakukan firman Tuhan dengan benar. Itu kalau kita mau tinggal dalam Kristus dan Kristus di dalam kita. Sebab iman dan dasar kehidupan kita harus berakar dan kuat di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dan saya dan saudara harus tinggal dalam Tuhan dan firman-Nya, maka hidup kita akan kuat. Makanya tahu saya ajarkan, baca firman Tuhan, lakukan. Kita perlu makan 1 hari 3 kali, bahkan mungkin masih ada camilan, ada susu dan sebagainya. Tapi firman Tuhan berapa kali kita makan, kita nikmati, kita renungkan. Bukan lagi 3 hari sekali, setiap hari kita butuh firman Tuhan. Amin. Kita butuh firman Tuhan, kita hidup dengan firman Tuhan, kita hidup sesuai firman Tuhan, kita melangkah sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Maka kita akan berakar dan bertumbuh dalam Dia. Sebab firman Allah ada dasar bagi kita untuk melangkah, untuk bertindak, untuk menjamin masa depan kita. Amin. Jelas. Sebab dikatakan dalam kitab Injil Lukas pasal 6 ayat 48. Ini ayat yang sering kali kita baca. Injil Lukas pasal 6 ayat 48. Ayat yang ke 49, 47, coba lihat. 47 ya. Setiap orang yang datang kepada aku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Kita lihat ini firman Tuhan. Lanjut ayat 48. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasar di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu, rumah itu tidak akan digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Bangun rumah rohani saudara, kepekaan rohani saudara di atas dasar firman Tuhan yang benar, melakukan, merenungkan dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Itu menjadi zaman kita tidak goncang. Waktu tantangan datang, masalah datang, Tuhan goncangkan bumi ini, kita bilang Tuhan terima kasih, sebab firman-Mu jaminan. Jika saya dan saudara yang hidupnya dekat melekat dengan Tuhan, harmonis, intim, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, karib dengan Tuhan Yesus Kristus, serta menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kehidupan kita, maka pasti kita mampu menghadapi goncangan-goncangan apapun yang sedang terjadi saat ini. Itu jaminannya. Tidak ada cara lain selain tetap tinggal di dalam Tuhan. Dia dalam kita, ke dalam Dia, dan Dia akan menyertai kita.
sampai kesudahan zaman. Tidak ada cara lain. Sekarang mungkin hari ini krisis yang luar biasa terjadi mana-mana. Dan saya mau katakan buat kita, bahwa goncangan ini belum selesai. Belum selesai, sedang Tuhan kerjakan terus. Pulang baca firman Tuhan tentang metre, tentang baju, tentang metre-metre yang sedang Tuhan buka. Itu sedang Tuhan kerjakan. Saya posting berapa kali di dalam kitab, di dalam anak-anak Tuhan, dan di dalam kasih agape, dan juga dalam penata layanan yang sedang terjadi hari-hari yang sudah buka. Mungkin Bu Endang sudah baca, Bu, ya. Semua sudah ada di firman Tuhan. Jadi saya lupa suruh catat di player sini. Semua sudah terjadi. Ada yang buka di WA saya WA itu. Ada, Bu, ya? Ada. Saya minta tolong Rigi, tolong ambil HP saya di Mama. Cepat, lari cepat. Saya akan baca nih buat saudara, biar orang ngerti. Kita akan akhiri. Cepat, Rik, lari. Sekarang waktunya cepat, cepat dan cepat. Apa yang sedang terjadi hari-hari ini, Bapak Ibu, itu bukan kebetulan. Nah, saya akan baca. Saya tidak perlu baca semua. Apa yang sedang terjadi hari-hari ini itu sudah dinubuatkan dalam Alkitab oleh nabi-nabi. Lagu-lagu di bait suci akan hilang. Amos 8 ayat 3. Kita lihat sekarang banyak gereja tidak bisa ibadah online. Sedang terjadi. Lalu dikatakan mayat-mayat sangat banyak sehingga dibuang. Amsal 8 ayat 3. Sedang terjadi hari-hari ini. Sudah boleh baca, catat. Bumi akan bergoncang. Amos 8 ayat 8. Festival dan perayaan menjadi sedih. Amos 8 ayat 10. Hari-hari pahit di depan. Amos 8 ayat 10. Anda tidak akan bisa mendengar firman Tuhan. Amos 8 ayat 13. Pernikahan tidak akan ada perayaan, sedang terjadi. Yeremia 16 ayat 9. Orang akan mati karena penyakit mematikan. Yeremia 16 ayat 4. Jelas kan? Terjadi hari-hari ini, betul? Mereka tidak akan bisa berduka atas kematian mereka. Mereka tidak akan bisa menguburkan orang mati. Yeremia 16 ayat 4. Yang terjadi hari-hari ini banyak sudah dinubuatkan. Mereka tidak akan pergi ke rumah kesedihan dan tidak akan menunjukkan simpati. Sedang terjadi hari-hari ini. Benar, besar, kecil, tua dan muda akan mati. Tidak akan ada yang menguburkan mereka. Benar. Itu di dalam Yeremia 16 ayat 6. Dilarang pergi ke pesta perayaan. Yeremia 16 ayat 8. Ayo orang-orangku, masuk ke kamarmu dan tutup pintumu, sembunyikan dirimu sebentar sampai amarah berlalu. Yesaya pasal 16 ayat 26-20. Kita suruh diam di bawah kaki Tuhan. Lalu orang-orang yang sombong akan direndahkan dan orang-orang yang tinggi akan direndahkan. Yesaya ayat 11. Cuci tangan Anda agar tidak mati. Keluaran 30:18-21. Jaga jarak jika Anda mengalami gejala, tutup mulut dan hindari kontak. Terjadi hari ini, pakai masker, jaga jarak. Ada dalam Alkitab. Lalu yang terakhir, siapa yang sakit harus tinggal dalam tenda selama 7-14 hari. Imamat di kelas 4 dan 5. Ini sedang terjadi. Inilah firman Tuhan sudah dikenapi. Kita bilang apa sekarang? Milikilah iman yang benar, dan hati yang benar,
tinggal dalam Tuhan dan Tuhan dalam kita, dan percaya Tuhan menyertai kita. Amin. Amin. Kita bangkit berdiri. Oh haleluya. Puji Tuhan. Kita masing-masing berdoa, tundukkan kepala. Masing-masing berdoa. Miliki respon hati yang benar, miliki iman yang benar. Percaya bahwa Tuhan tinggal dalam kita, ke dalam Tuhan, dan Tuhan menyertai kita. Ikuti jejak Tuhan. Nanti jadi kurang. Di saat engkau susah, amin, Yesus hibur selalu. Di saat engkau lemah, Dia kuatkan, amin. Katakan, Yesus mau menolongmu dalam kesusahanmu. Yesus kan selalu setia sampai selama-lamanya. Katakan, di saat kau susah, dengan iman. Di saat engkau susah, Yesus hidup. Amin. Di saat engkau lemah, Dia kuatkan. Yesus mau menolongmu, amin. Susahmu, Yesus kan selalu setia sampai selama-lamanya, amin. Katakan, walau pohon ara tak berbunga, pohon anggur tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan, kambing domba terhalau sudah, lembu sapi tak ada. Namun aku kan tetap setia, karena Yesus tetap setia. Apapun yang kita hadapi hari-hari ini, kita katakan, Tuhan, apapun masalah persoalan kita. Jujur, saya juga mengalami pergumulan yang berat, menghadapi keadaan panti, gereja. Kita manusia terbatas, tapi kita punya Tuhan Yesus yang dahsyat, amin. Yesus adalah Tuhan. Itu menjadi jaminan yang pasti buat kita. Miliki iman yang benar, iman yang benar, mau tinggal dalam Yesus dalam kita, dan ikuti jejak Tuhan. Hidup sesuai dengan firman Allah, lakukan dengan benar. Kita ulangi pujian ini yang kita imani. Tuhan taruh pujian buat saya dari beberapa hari yang lalu, untuk ayah jemaat untuk menyanyi hal ini. Jangan pikir saya kapan disembuhkan, kapan diberkati, kapan Tuhan tolong. Saya tidak usah ngomong itu. Bilang, Tuhan, Engkau setia, aku tetap setia. Amin. Apapun situasinya. Nah, sedikit. Di saat engkau susah, amin,
Yesus hibur selalu. Bu Gembala silakan maju ke depan. Di saat engkau lemah, Dia kuatkan. Yesus mau menolongmu dalam kesusahanmu. Yesus kan selalu setia sampai selama-lamanya. Katakan, walau pohon ara tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan, kambing domba terhasil sudah, lembu sapi tak ada. Namun aku kan tetap setia, karena Yesus tetap setia. Kalau pohon ara tak berbunga, pohon anggur tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan, kambing domba terlalu sudah, lembu sapi tak ada. Namun aku kan tetap setia, karena Yesus tetap setia. Namun aku kan tetap setia, karena Yesus tetap setia. Namun aku tetap setia, karena Yesus tetap setia. Ini janji kami kepadamu ya Tuhan, kekasih hati kami. Ini keputusan kami Tuhan, untuk kami lakukan di dalam kehidupan ini. Kami mau beriman kepadamu Tuhan, apapun situasi dan kondisinya. Seperti yang kau nyatakan salah satu pedang roh, yaitu pergunakanlah perisai iman dalam segala keadaan. Dalam situasi yang enak ataupun tidak, diberkati atau tidak, sakit ataupun sehat, rugi atau untung ya Bapa, ditolak atau diterima Tuhan, miskin atau kaya, ataupun Tuhan Yesus kami dihina ataupun dipuji, dalam situasi dan kondisi apapun Tuhan, namun kami tetap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tidak ada Allah lain selain Yesus Kristus. Engkau Allah yang maha kuasa, yang bertahta di surga, bahkan Engkau yang berkuasa di bumi ini, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya Tuhan. Apapun tidak dapat memisahkan Engkau daripada kasih, memisahkan kami daripada kasih-Mu ya Tuhan. Langit bumi boleh bergoncang, tetapi firman-Mu tidak berubah, dan Engkau Tuhan tidak berubah. Dan iman kami kepadamu juga tidak berubah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
Sebagaimana Tuhan, hamba-Mu Polikartus berkata bahwa selama 80 tahun lebih aku mengiring Yesus, dan tidak pernah sekalipun Yesus mengecewakan aku. Oleh sebab itu kami pun sebagai domba-domba-Mu, jemaat-Mu yang ada di tempat ini, kami mau katakan kepadamu Tuhan, selama kami bertobat dan mengiring Engkau, tidak pernah sekalipun Engkau mengecewakan kami. Seringkali kami yang mengecewakan Engkau, namun dengan kasih sayang-Mu, kesetiaan-Mu, Engkau tetap sabar menantikan kami ketika kami gagal, ketika kami jatuh. Dengan kasih-Mu Engkau mengulurkan tangan-Mu yang berlubang paku, mengangkat kami, memegang tangan kami, menggendong kami, memeluk kami, dan membawa kami berjalan bersama dengan Engkau di dalam dekapan kasih-Mu Tuhan. Sebab Engkau Bapa yang penuh kasih. Oleh sebab itu Tuhan, inilah kerinduan kami, doa kami, janji kami kepadamu Tuhan. Kami mau memiliki iman yang benar kepadamu. Kami mau tetap tinggal di dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan itu ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau Yesus Kristus ada di dalam hati kami melalui Roh Kudus yang Engkau taruh, Engkau tanamkan, Engkau berikan kepada kami. Engkau janji bahwa Roh Kudus itu akan tinggal di dalam kami, berdiam di dalam kami, dan menyertai kami sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu Tuhan, kalau Engkau yang maha besar dan dahsyat itu ada di dalam kami melalui Roh Kudus, siapakah yang dapat melawan kami? Kami tidak akan takut menghadapi apapun Tuhan, karena kami percaya yang menjadi pembela kami, yang meneguhkan dan menguatkan kami, yang membawa kami keluar sebagai pemenang, yang akan menyertai dan memberkati. Sebab Engkau adalah sumber jawaban yang pasti bagi kami. Engkau pasti menggenapi janji-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami semua anak-anak-Mu pasti keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Karena keberadaan kami di dunia ini untuk memancarkan kemuliaan Tuhan, untuk menyatakan kasih dan kuasa Tuhan, menyatakan bahwa Yesus ada di dalam kami, dan Engkau akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang besar melalui kehidupan kami. Engkau akan menyatakan otoritas-Mu, kuasa-Mu, kemuliaan-Mu melalui kami, supaya orang melihat dan percaya bahwa Yesus yang kami sembah bukan Allah yang mati, tetapi Allah yang hidup, yang sanggup, berkuasa untuk menyelamatkan kami, untuk menolong kami melakukan segala perkara. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami percaya pagi hari ini Engkau sedang mencurahkan roh iman di dalam kami, jemaat-Mu GKN Agape, semua yang hadir di tempat ini, sehingga Tuhan kami pulang dengan iman yang teguh. Ketika kami ditantang oleh apapun Tuhan, kami akan berkata, kalau terpaksa aku mati, biar aku mati, asalkan Yesus tetap menjadi bagianku sampai selama-lamanya. Kami tidak akan takut menghadapi semua keberadaan yang ada di sekeliling kami, karena kami yakin bahwa Engkau Tuhan yang maha besar itu, yang menyertai, melindungi, dan memberkati kami. Terima kasih untuk pengurapan-Mu yang baru turun atas setiap jemaat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba percaya Tuhan bahwa Engkau Tuhan sudah menguatkan dan meneguhkan iman semuanya. Damai, sejahtera, sukacita Allah menyertai setiap hati kami. Dan Tuhan, hamba percaya bahwa setelah mereka, kami semua keluar dari tempat ini, kami diperhadapkan dengan ujian, tetapi Engkau akan membuktikan bahwa demonstrasi kuasa-Mu akan bekerja di dalam dan melalui kami. Engkau akan buktikan bahwa firman yang disampaikan hari ini itu terjadi di dalam alam nyata, bukan hanya sekedar seperti cerita dongeng, tetapi kuasa-Mu akan menyatakan bahwa firman yang kami terima hari ini, Engkau Tuhan bertanggung jawab untuk menggenapinya. Kami percaya, dan bagi orang yang percaya pasti melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang sudah menerima iman katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Tetap berdiri. Terima kasih Tuhan. Firman sudah berhenti, disampaikan oleh hamba-Mu. Roh Kudus berbicara buat kami, meteraikan dan berikan tema yang baru buat kami semua, dan bahwa kami semakin turun menjadi kepala, bukan menjadi ekor, dipulih memulihkan, dan bahwa kami semakin berunity, bersatu
bersama-sama memuji, menyembah dan memuliakan Tuhan. Berkati semua kami hadir hari ini, pekerjaan kami, usaha, bisnis kami, rumah tangga, pelayanan kami, studi kami, masa depan kami. Tuhan memberkati. Jenazah dengan sakit penyakit apapun dalam nama Yesus sembuh. Anak orang tua daripada si Ronaldton Jamal Tuhan sembuhkan. Yang lemah iman Tuhan kuatkan. Yang punya pergumulan masalah Tuhan buka jalan, dan Engkaulah jaminan kami. Dan percaya Tuhan kami ada dalam kerajaan tidak tergoncangkan. Berkati kami semua hari ini dengan firman-Mu, dan berkati juga semua pelayan Tuhan hari ini. National Leader Singer, pemain musik, tim Melodia, tim Satgas juga, soundman dan segala sesuatu yang dikerjakan. Berkat kami juga menjadi aset dan pelayan Tuhan. Apapun yang kami kerjakan hari ini, dan kami hadir, kami ada berkat perlindungan penyertaan Tuhan. Apakah keamanan Kau yang menjaga, coba berkati mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua kebutuhan gereja, kebutuhan panti, kebutuhan PPA, kebutuhan hidup ini, masa depan kami ada dalam penyertaan dan berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Visi gereja Kau genapi, dan semua rencana kerjasama gereja dalam sepanjang minggu ini, apa yang dikerjakan panti, anak-anak yang kuliah, bekerja, sekolah, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Berkat juga sinode GKN dalam menghadapi kongres pada bulan Juli. Berkati panitia, berkat juga akan pengurus sinode yang ada. Berkat juga Bapak Kansan, STN dalam wisuda tahun ini juga berkati. Berkati Mesomes, Yayasan GAC, dan kasih Agape, Yayasan Bintang juga berkati. Pemerintah bangsa kami dari pusat sampai ke daerah dalam situasi pandemi ini, Tuhan juga berikan hikmat bagi mereka untuk negara kami. Semua apa yang dikerjakan Tuhan berkati. Berikan hikmat bagi Bapak Jokowi dengan kabinetnya, dengan semua wakil presiden, sampai ke jalan terendah di desa RT RW, memberikan hikmat. Kemudian selamatkan bangsa kami, jurangkan di pertobatan dan keselamatan. Terima kasih Bapak. Dan persembahan kami berikan nanti Kau berkati dengan berkimat tangan yang sudah memberi. Firman syukur berpuluhan dan persembahan lain Tuhan berkati. Terima kasih Bapak, terpuji nama-Mu. Ini doa dan sembahyang kami, doa tubuh jiwa kami akan pulang. Kami mohon berkat, bimbingan dan penyertaan Tuhan. Sidang jemaat yang kasih, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Diberkati berkati engkau sebagai orang-orang yang percaya, yang beriman, yang sungguh-sungguh percaya dan berharap kepada Tuhan Yesus Kristus. Diberkati engkau sebagai hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang sudah mengerjakan pekerjaan Tuhan hari ini. Diberkati engkau sebagai orang-orang yang sungguh-sungguh memiliki iman yang benar, dan penghati yang benar, yang mau tetap tinggal dalam Kristus dan Kristus dalam engkau, dan Tuhan menyertai engkau. Diberkati secara rohani dan jasmani. Diberkati rumah tanggamu, suami istri dan orang tua. Diberkati bawah kandungan, diberkati pekerjaanmu, usahamu, bisnis, ladangmu. Diberkati adonan-Mu, diberkati keluar masukmu, diberkati pekerjaanmu, dan diberkati masa depanmu, dan disertai engkau selama sampai hari sampai Maranatha. Diberkati berkat Abraham, Ishak dan Israel. Kiranya berkat dan damai sejahtera terus kita sekali dalam nama Allah Bapa pencipta langit dan bumi, kasih dan anugerah dalam Yesus Kristus, dan pertolongan Roh Kudus memberkati kita saudara sekalian dari saat ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus mempercayai, katakan Bapa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk kembali, memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Sebelum kita pulang, kita akan menyaksikan warta jemaat yang akan disampaikan oleh multimedia. Untuk multimedia saya persilahkan. Treasure of my heart and of my soul. Shalom AKB People, apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa. AKB People, bagi yang sudah siap mengikuti baptisan selam, ayo segera daftarkan diri ke Bapak Bagus. Nih Bapak Bagus nih, baptisan kali ini akan diadakan pada akhir bulan Mei atau awal bulan Juni 2021. Oh, your prayer
Ibadah sekolah minggu atau gereja anak diadakan setiap hari Minggu jam 7 pagi dan ibadah remaja setiap hari Sabtu jam 6 sore. Bapak Ibu, mari dukung anak-anak kita untuk menghadiri ibadah pastinya yang sesuai usia mereka. is heaven. Agape people, mari tetap menjaga kesehatan roh, jiwa, dan tubuh kita senantiasa tetap berada di dalam hadirat Tuhan dan tetap mengikuti anjuran pemerintah untuk mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi ini dalam beraktivitas sehari-hari. In my weakness, you are merciful. Agape people, mari datang beribadah sebelum waktunya, yaitu sebelum jam 9 pagi. Memuji dan menyembah Tuhan tidak kalah pentingnya dengan firman Tuhan loh. Holder of my future days to come. Demikian warta Jemaat minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah. To me.